Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, nahwu dan tasrif dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Bab yang ke-9, kita akan berkenalan dengan bentuk kalimat pasif dalam bahasa Arab. Kalimat aktif dibandingkan dengan kalimat pasif dengan fi'il madhi. Kita ambil contoh. Anda bisa melihat di bagian kiri layar, kolom bagian kiri kalimat aktif, kolom bagian kanan adalah kalimat pasif. Kalimat aktifnya, akala hamidun at-tuffaha. Akala, telah memakan, hamidun, hamid, at-tuffaha, apel. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi ukilat tuffahu, apel telah dimakan. Nah, jadi perubahan pada fiilnya, akala menjadi ukila, kemudian dihilangkan pelakunya, fa'ilnya hilang, hamidun tidak ada, kemudian objek atau maf'ul bih pada kalimat aktif menjadi naibul fa'il pada kalimat pasif. At-tuffaha dalam kalimat aktif itu sebagai maf'ul bih. Berubah dalam kalimat pasif menjadi at-tuffahu, naibul fa'il yang dibaca rafa. Contoh kedua, fatahal mudarrisul babah. Guru telah membuka pintu. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, jadinya adalah futihal babu. Pintu telah dibuka. Contoh ketiga, kataba Salimun ar-risalatah. Salim telah menulis surat. Kataba fi'il, Salimun fa'il, ar-risalata maf'ul bih. Dirubah menjadi kutibat ar-risalatu. Surat telah ditulis. Kutibat telah ditulis, ar-risalatu surat. Kutibat fi'il, ar-risalatu naibul fa'il. Dibaca rafa'. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Contoh perbandingan fi'il madhi ma'lum dengan fi'il madhi majhul. Fi'il madhi ma'lum artinya fi'il madhi yang diketahui pelakunya. Fi'il madhi majhul artinya fi'il madhi yang tidak diketahui pelakunya. Contoh fi'il madhi ma'lum, daraba, telah memukul. Kalau fi'il madhi majhul, duriba, telah dipukul. Fi'il madhi ma'lum ghasala, telah mencuci. Fi'il madhi majhulnya adalah ghusila, telah dicuci. Fi'il madhi ma'lum mana'a, telah mencegah. Fi'il madhi majhulnya menjadi muni'a, telah dicegah. Perbandingan kalimat aktif dengan kalimat pasif yang menggunakan fi'il mudhari'. Kalau contoh sebelumnya dengan fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Contoh kalimat aktif, al-mu'minu yadhkurullaha. Orang beriman mengingat Allah. Kalimat pasifnya adalah yudhkarullahu. Allah diingat. Contoh kedua, yaghfirullahu dzanbat taibi. Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat. Dirubah menjadi kalimat pasif sehingga menjadi yughfaru dzanbut taibi. Dosa orang yang bertaubat diampuni.
Contoh kalimat aktif yang ketiga, kalimat yang terakhir, yaqtulut tiflu al-wazagha. Anak kecil itu membunuh cicak. Yaqtulu, sedang atau akan membunuh, at-tiflu, anak kecil itu, al-wazagha, cicak. Yaqtulu fi'il, at-tiflu fa'il, al-wazagha maf'ul bih. Mengalami nasab yang tanda nasabnya adalah dengan fathah karena dia isim mufrad. Dirubah menjadi kalimat pasif menjadi yuqtalul wazaghu. Yuqtalu telah atau sedang dibunuh, al-wazaghu cicak. Nah, kalimat pasif itu tidak mengandung pelaku. Perbandingan fi'il mudhari' ma'lum dengan fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' ma'lum, yaqra'u, membaca. Fi'il mudhari' majhul, yuqra'u, dibaca. Ya. Sedang atau akan dibaca. Fi'il mudhari' ma'lumnya, yasma'u, sedang atau akan mendengar. Pada fi'il mudhari' majhul menjadi yusma'u, sedang atau akan didengar. Fi'il mudhari' ma'lum yanzuru, sedang atau akan melihat. Fi'il mudhari' majhulnya yunzaru, sedang atau akan dilihat. Nah, jadi ketika fi'il mudhari' aktif ma'lum diganti dengan fi'il mudhari' pasif majhul, fathah sebagai harokat pertama diganti dhammah. Yaqra'u dibaca yuqra'u. Nah, kemudian harokat pada huruf sebelum akhir di fathah. Yasma'u diganti yusma'u. Yanzuru diganti yunzaru. Asalnya yanzuru, dhu menjadi yunzaru, dha. Jadi dha pada fi'il mudhari' majhul, yunzaru, dha-nya itu adalah huruf sebelum akhir. Huruf akhir adalah ra. Huruf sebelum akhir di fathah, yunzaru. Huruf pertama di dhammah, yunzaru, yu. Nah, catatan, maf'ul bih pada kalimat aktif berubah menjadi naibul fa'il pada kalimat pasif. Naibul fa'il selalu dibaca rofa. Tanda rofa untuk isim mufrad atau jamak taksir adalah dhammah atau dhammatain. Rumus tasrif lugawi fi'il madhi majhul. Ya, kalau tadi sedikit kita berkenalan tentang nahwu, kita sekarang membahas tasrif untuk fi'il madhi majhul. Jadi bab 9 ini unik ya dibandingkan bab-bab sebelumnya. Kalau bab-bab yang lain, bab 1 sampai 8 yang sudah kita pelajari, satu bab itu kebanyakan kalau tidak nahwu, tasrif saja. Nah, tapi kalau di bab 9 ini bergabung dua disiplin keilmuan yang kita pelajari, baik nahwu maupun tasrifnya. Rumus tasrif lugawi fi'il madhi majhul, kalau kita baca, ya, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah. Kemudian contoh fi'il madhi majhul dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya muni'ah. Seperti dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 63. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu. Falamma raja'u, ketika mereka kembali, ila abihim, kepada ayah mereka, qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kailu, kami dicegah mendapatkan takaran makanan. Muni'ah,
minna, kami dicegah. Tidak disebut siapa yang mencegah. Pelakunya siapa? Tidak disebut. Itu bentuk kalimat pasif atau majhul. Tidak diketahui pelakunya. Quran Surah Yusuf ayat 63. Kemudian contoh lain, quri'ah. Fi'il madhi majhul. Quri'ah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a, dan jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka simaklah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Turhamun itu juga fi'il mudhari' majhul di tasrif lugawi untuk hum. Ya. Kemudian contoh penggunaan fi'il madhi majhul dengan dhamir ana, nusirtu. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan ditimpakannya perasaan takut kepada musuh, masirata syahrin, sejauh perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan sebelum Nabi datang ke musuh, musuhnya sudah takut terlebih dahulu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh lain penggunaan fi'il madhi majhul, ruziqu dan ruziqna. Ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Kullama ruziqu, setiap kali mereka diberi rizki, minha, darinya, dari jannah, dari surga, min thamaratin, berupa buah-buahan, rizqan, ya, sebagai rizki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Nah, rumus tasrif lugawi fi'il mudhari' majhul, kalau kita baca berdasarkan domir-domirnya, yuf'alu yuf'alani yuf'aluna, tuf'alu tuf'alani yuf'alna, tuf'alu tuf'alani tuf'aluna, tuf'alina tuf'alani tuf'alna, uf'alu nuf'alu. Nah, contoh penggunaan fi'il mudhari' majhul dalam Al-Quran dan hadis, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidaklah ditanya terhadap apa yang dia perbuat, sedangkan mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Yus'alu dan yus'aluna itu adalah fi'il mudhari' majhul. Kemudian tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Tu'radu, ini fi'il mudhari' majhul. Fitnah-fitnah akan ditawarkan, 'alal qulubi, kepada hati, kal hasiri, bagaikan anyaman tikar, 'udan 'udan, seutas demi seutas. Ini hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah. Kemudian termasuk fi'il mudhari' majhul, tub'atsun, seperti dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Tub'atsun, akan dibangkitkan. Tidak disebut siapa yang akan membangkitkan, walaupun diketahui itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bentuk pengungkapannya adalah bentuk pasif. Kemudian yurzaquna, itu termasuk fi'il mudhari' majhul. Seperti dalam Quran Surah Ghafir ayat 40, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, mereka akan masuk surga dan mereka akan diberi rizki di dalamnya tanpa perhitungan. Quran Surah Ghafir ayat 40. Tanpa bisa dihitung manusia. Nah, benar-benar luar biasa. Rizki di surga istilahnya berlimpah kenikmatan. Nah, kemudian latihan yang terakhir, tasriflah secara tasrif lugawi kata-kata berikut ini dan terjemahkan maknanya. Jadi dari 5 soal itu ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari'.
semuanya majhul. Fi'il madhi majhul atau fi'il mudhari' majhul. Quti'a, yumsahu, yughsalu, lu'ina, yurhamu. Silakan di tasrif dan diterjemahkan maknanya sebagai latihan. Sampai di sini pelajaran kita pada bab 9 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bisa mengamalkannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.